Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan saya Novi Kamalia di acara Cangsai Bincang Santai ya. Jadi jangan terlalu serius, jangan terlalu tegang. Kita santai-santai saja. Dan kali ini saya begitu excited sekali bukan ketemu sih, didatengin karena kebetulan dia lagi mau mentilik saya, menjenguk saya yang lagi sakit. Alhamdulillah saya sudah lumayan sembuh ini dari tipes. Jadi kebetulan dia sedang melakukan tilik kepada saya dan seperti biasa kita mesti bercurhat-curhatan begitu ya, sampai akhirnya kenapa kamu nggak mau share aja gitu di acara saya di Cangsai, di konten saya gitu, karena teman-teman yang perlu saya sampaikan bahwa Cangsai ini, konten ini adalah semacam sebuah media di mana teman-teman khususnya perempuan bisa menjadi wadah. Ini menjadi wadah bagi perempuan, bagi teman-teman perempuan untuk berspeak up, karena di tempat kita di Madura terutama ini kan sangat patriarki, di mana kalau perempuan yang berspeak up, yang banyak ngomong, yang harus bicara, itu sebutnya pemalik ya, nggak boleh banyak ngomong gitu, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan laki-laki atau dalam rumah tangga. Makanya kan perempuan yang ngomong apa ya, yang berspeak up, yang menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan laki-laki itu kadang-kadang sudah dianggap sebagai perempuan yang bengal, dalam arti dia tidak punya moral gitu kan ya. Makanya Cangsai ini adalah merupakan wadah buat teman-teman perempuan untuk bisa berbagi cerita, untuk speak up, minimal untuk speak up, menceritakan apa yang ia alami. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang memang kebetulan sedang mentilik saya, menjenguk saya yang lagi sakit. Dan dia bercerita tentang pengalaman pernikahannya, lalu kemudian saya memintanya untuk ayo dong kita berani speak up ya, bercerita melalui Cangsai ini. Dan alhamdulillah dia mau, dengan syarat dia tidak mau identitasnya dibuka ya. Uh, Biar tidak banyak ngomong ini, biar saya serahkan kepada si narasumber. Saya ingin memperkenalkan Anda, tapi saya ingin cerita sebentar, mumpung saya masih ingat. Jadi setelah saya melakukan Cangsai di mana, di sebelumnya sama Mbak Ita ya, pulang dari rumahnya menuju ke rumah saya itu sempat saya berpikir ingin mewawancarai perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Saya nggak tahu siapa, cuma saya kok pengen banget ya ini apa namanya, ada ketemu sama orang yang mau bercerita tentang pengalamannya yang mengalami KDRT gitu. Dan alhamdulillahnya mungkin doa saya terkabulkan. Ini hari Minggu, 1 minggu yang lalu kan ya, yang mulai berpikirnya itu. Ini hari Minggu ada teman yang sedang menjenguk saya dan dia bercerita tentang bercerita tentang rumah tangganya dan pengalaman dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan akhirnya saya mengajak untuk speak up di Cangsai ini, dan alhamdulillah dia mau ya. Jadi oke, saya kenalkan, saya panggilnya Mbak aja ya. Boleh. Boleh. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, makasih ya udah mau. Panas nih. Ini karena apanya yang panas? Apa sayanya yang panas? Karena saya memang belum sembuh total lah. Jadi grogi ya Pak. iya, bisa jadi aku grogi, bisa jadi ini masih bawaan sakit tipesnya. Karena kan kadang-kadang saya masih keringetan gitu loh, Mbak, keringet dingin gitu. Tapi radang tenggorokan sudah enggak. Terus kepala udah mulai nggak nyut-nyutan, panas udah nggak ada gitu, tapi keringetan nih, mungkin karena mau ketemu mbaknya. Mbak, makasih udah menjenguk saya sampai bawa-bawa tuh dia. Aduh, makanya saya tuh nggak mau ngerepotin orang, mau nggak ngasih tahu gitu kalau saya sakit, pasti nanti datang ke rumah bawa-bawa. Mbak, makasih udah datang, sudah mau juga bersedia bercerita ke teman-teman, karena saya tuh sebenarnya bukan grogi, takut, karena ini kan temanya sangat sensitif ya. Saya tuh terus terang tidak suka dengan perceraian ya, tapi kalau sudah berkaitan dengan kekerasan ya, apalagi kekerasan fisik, itu saya sudah nggak ngasih ampun. Mau bertanya ke
Mbak ataupun ke korban-korban yang lain gitu, kayaknya aku agak kayak gimana gitu, kayak ngapain sih Nov, kepo banget loh gitu, kayak intervensi banget gitu. Tapi saya pengen tahu gitu loh, seperti apa, karena kan saya juga belum pernah mengalami gitu, bahkan walaupun pacaran-pacaran saya nggak pernah mengalami itu gitu. Bisa nggak Mbak bercerita, mungkin bisa dari awal lah ya, bagaimana sebelumnya pacarannya lama enggak, terus tiba-tiba menikah, terus mengalami kekerasan dan kemudian bercerai. Gak apa-apa ya bercerita ya, gimana Mbak? Aku mau tanya dulu teman-teman, suaranya enak nggak ya, kedengeran nggak sih, aman ya suaranya ya? Oke. Oke Mbak ya. Mhm. Memang pacaran kami sebenarnya tidak lama-lama betul sih Mbak. Cuman paling enggak antara 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Awalnya mungkin ini ya yang dibilang memang kalau orang Jawa dengan komunitas Madura itu memang beda. Suaminya orang Jawa? Iya. Oh, suaminya orang Jawa, oke. Kalau orang Madura mungkin menyeleksi siapa yang akan menjadi pendamping kita itu ketat banget gitu. Tapi kalau orang Jawa sudahlah, Giting Trisno Jalaran Soko Kulino, udahlah kalau suka ya sudahlah monggo, ayo gitu. Cuman kalau orang Madura itu kan lebih ditelusuri dulu gitu loh, lebih ditelusuri dulu siapa orang tuanya, bobot bibit bebeknya katanya. Betul. Begitu kan. Betul. Nah cuman mungkin ada mungkin kesalahan dari saya juga, mungkin atau kesalahan dari orang tua saya juga gitu ya, yang tidak detail dulu mencari apa-apa atau apanya gitu. Cuman Mbak saya bilang begitu orang tua saya itu begini Mbak, begitu anaknya suka dengan seseorang, sudahlah tidak usah pacaran, oke nikah aja gitu. Masalah ekonomi terus apapun itu nanti di cover ketika kita sudah nikah. Karena memang ini ya Mbak ya, kalau orang tua tuh ngomong udahlah nanti kalau udah nikah ada rezekinya kan gitu ya. Gitu. Jadi ya sudahlah manut gitu ya, manut akhirnya. Cuman saya sebenarnya untuk mempelajari orang, untuk mengenal seseorang itu ternyata nggak bisa hanya 1 tahun 2 tahun Mbak. Apalagi yang nikah kurang dari 1 tahun ya pacarannya, itu gimana ceritanya ya? Saya tidak pernah mengenal betul bagaimana kondisi dari keluarga beliau kan begitu. Ketika ditanyakan dikonfirmasi juga, Mas kemana orang tua jenengan yang laki-laki, saya kok tidak pernah melihat gitu kan. Nah ketika beliau menjelaskan bahwasanya orang tuanya adalah menjadi TKI Mbak, menjadi TKI di luar negeri, dan saya awalnya tidak tahu ya, saya hanya percaya saja bahwasanya kalau orang tuanya ya bekerja di sana gitu. Terus kemudian ketika kami sudah menikah, baru keluarganya ini ngobrol ke saya gitu loh Mbak. Setelah menikah? Setelah menikah, bahwasanya ayahnya ini memiliki istri 3. Jadi lebih dari 1 gitu loh Mbak. Lebih dari 1, oke. Satu yang harus saya terima Mbak Novi. Dan gitu. Dia anak dari istri kedua. Oke. Istri kedua gitu. Jadi saya tidak mau menoleh Mbak siapa dia dari dulu gitu kan, siapa dia gitu. Cuman yang saya hadapi adalah saat ini gitu loh. Saya saat ini dengan jenengan. Masalah orang tua sampean mau bagaimanapun tetap orang tua, saya gitu. Cuman saya hanya Mbak Mbak, kalau bisa ditutupilah dari orang tua saya. Jadi biar tidak terlalu buruk lah di mata orang tua saya gitu loh Mbak. Betul. Jadi sudahlah ditutup saja. Walaupun jenengan adalah anak dari istri kedua ataupun siapa dari istri ketiga dan lain sebagainya. Terus terang saja Mbak, saya dengan ipar-ipar saya dari anak istri pertama, istri kedua, istri ketiga baik Mbak. Baik. Oke. Dan mereka menganggap saya ini adalah saudaranya. Artinya ipar tapi kayak saudara sudah Mbak. Wow, luar biasa. Jadi ketika misalkan saya pergi gitu ke mertua gitu ya, saya kondisi sakit gitu Mbak Novi. Nah anak dari istri pertama pun itu jenguk. Terus ya kamu dikerik ta gitu kan, orang Jawa kan biasanya dikerik tuh. Iya Mbak gitu. Kadang makan apa gitu sudah biasa Mbak. Bahkan sama istri yang ketiga itu Mbak, anaknya ketika mau nikah
juga kami yang dijadikan orang tua, karena bapaknya beliau dan ibunya beliau kan masih ada di sana Mbak. Iya. Jadi ya sudah kayak saudara semua gitu loh Mbak. Jadi keluarga besar semuanya aman ya? Aman Ya, karena sudah menerima Mbak, sudah akrab ya. Terus Mbak? Nah, udah baiklah, aku pikir Mbak, sudahlah, masalah orang tua sudahlah. Nanti ketika misalkan ada temu besan atau temu apa ke sini, misalkan orang tuanya yang sana sowan ke sini, sudahlah. Kalau bisa enggak usah dibicarakan masalah keburukan yang dulu gitu. Karena apa? Kalau kita bisa menerima, tapi belum tentu orang lain bisa menerima. Begitu Mbak. Betul. Nah, ternyata ketika sowan ke sini pun bapaknya itu mengaku sendiri gitu loh Mbak Novi, ke orang tua. Jadi dia ngaku gitu loh. Kebetulan pada saat itu dia bawa istri ketiga dan istri kedua. Jadi mertua dan istri ketiga. Iya. Dibawa semua. Kemudian dia mengaku gitu loh, orang tua saya ini istri saya yang nomor ini istri saya yang nomor ini. Gitu. Nah, jadi itu membuat tamparan buat saya. Selama ini saya tutupi. Ternyata bapak mertua saya membongkar gitu ya. Akhirnya orang tua itu juga menanyakan gitu loh. Kok gini gitu. Ya tetap saya akan menutupi itu Mbak gitu. Walau bagaimanapun inilah hidup saya sekarang. Jadi saya tidak mau melihat atau berlarut-larut ke hidup yang dulu-dulu gitu. Akhirnya sudahlah, kita proses kehidupan kita ya seperti biasa lah Mbak. Cuman yang saya rasakan gitu loh Mbak, yang saya ini kan sebenarnya mendampingi sosok yang apa ya Mbak, tipikalnya adalah memang dia pemabuk dari dulu. Oh, jadi dia punya riwayat pemabuk. Lama mabuknya Mbak? Kalau mabuknya mungkin gini loh Mbak, dulu itu Mbak, kalau kita kuliah, otomatis saya tidak. Ini ketemunya kapan Mbak? Ketemunya kan pada saat kuliah nih. Saat kuliah, oke. Oke ya, kuliah itu Mbak, kalau dia kan jurusannya adalah salah satu jurusan di Fakultas Ilmu Sosial gitu ya. Nah, kalau di ilmu sosial itu biasanya sudah biasa Mbak, mereka minum-minum di acara, misalkan ada acara apa, naik gunung, pendakian dan lain sebagainya. Mungkin digunakan untuk menghangatkan tubuh gitu. Nah, ternyata hal-hal itu memang didukung oleh dosen-dosen mereka gitu. Jadi ya tidak bisa dipungkiri, memang itu mungkin pergaulan juga bisa gitu Mbak. Iya. Awalnya saya tidak pernah melihat itu ketika kita kenal, tapi kita tahunya itu ketika beliau sudah menikah dengan saya Mbak. Waktu kamu pacaran nggak tahu kalau beliaunya peminum. Aku nggak tahu gitu. Cuman pada saat kita sudah married gitu ya kan, married kebetulan kita masih ada maksudnya tidak di Madura gitu. Karena beliau juga bekerja lah di sana Mbak gitu. Nah, pada saat itu kita ngontrak Mbak. Hampir sama kayak ngekos dah gitu. Iya. Jadi ngekos itu kita ngekosnya adalah di rumahnya salah satu dosennya beliau di Surabaya. Di Surabaya. Oke. Kita ngekos adalah salah satu daerah, saya tidak mau ngomong juga. Nah, itu di tempatnya dosennya, karena dosennya kan tidak punya istri gitu loh Mbak, cuman punya anak. Mungkin kalau beliaunya kerja, anaknya kan bisa dititip atau bagaimana gitu loh Mbak. Iya. Nah, kemudian pada salah satu malam tuh Mbak, ada acara gitu loh. Ada acara yang memang alumni didatangkan gitu kan di rumahnya dosennya. Oke lah, datang ke semuanya ya alumni tahun angkatan sekian gitu lah ke rumah gitu. Kita memperbincangkan masalah prospek sosial kita untuk kedepannya bagaimana gitu. Karena dia kan mempelajari terkait dengan situs-situs terdahulu Mbak. Oh iya. Jadi benda-benda situs-situs terdahulu lah. Ya, sejarah lah ya. Sejarah. Nah, terus kemudian dia berbincang-bincang harusnya bagaimana, kedepannya bagaimana. Nah, itu ternyata di situ jamuannya ada minuman gitu loh Mbak. Minuman alkohol. Oke. Terus ya mereka minum-minum apa-apa gitu loh. Nah, ternyata memang dia ngomong gitu loh, kalau itu memang sudah dari dulunya sudah habit ya. Apa ya, kalau ya bahasanya tuh kalau dalam ilmu sosial tuh sudah habitus, sudah kebiasaan. Akhirnya dia minum gitu kan ya. Nah, terus kemudian juga sebenarnya mantan suami tuh Mbak, dia bebas Mbak. Bebasnya kenapa? Karena memang
ibu itu kan dulu ditinggal oleh bapak gitu loh, sehingga bapak itu menikah lagi dengan istri yang ketiga. Istri yang ketiga. Sehingga mungkin ibu kewalahan gitu membesarkan Mas yang kondisinya juga dia sendirian, dia tidak punya apa-apa mungkin ya Mbak ya. Akhirnya dia juga ngikut gitu loh, ngikut menjadi TKI, TKW gitu Mbak ya, TKW. Ngikut juga. Ternyata ketika di negara orang gitu loh Mbak. Nah, ibu itu dituduh kalau mau ngambil suaminya dia, maksudnya ya benar itu suaminya dia, cuman kan dia sudah menikah dengan istri yang ketiga gitu. Akhirnya dia ke sana, dikirain ibu ini mau ngambil bapak lagi gitu loh. Padahal ibu ke sana mau kerja gitu loh tujuannya. Oh iya. Jadi iya. udah Mbak, rame lah di negara orang rame, kemudian udahlah ibu agak apa namanya, sudah enggak mau balik itu lagi gitu, enggak balik, tetap di sana gitu loh, ikut orang gitu. Kalau di sana kan paling enggak ya jadi pembongkar atau apa gitu ya Mbak, dia ikut orang gitu loh Mbak. Kebetulan orangnya bagus lah Mbak di sana gitu, majikannya ya. Majikannya bagus. Terus kemudian ya Mas di sini karena memang kondisinya dia anak satu-satunya gitu loh Mbak, tanpa ayah, tanpa sosok ayah ya, bukan ayah, tanpa sosok ayah, tanpa sosok ibu, karena semuanya TKW, TKI, dan dia sendirian. Oke. Nah terus kemudian ya dia hidupnya mewah Mbak, kategori kalau untuk mahasiswa itu adalah mewah gitu loh, karena setiap dia, karena itu kompensasi ya, udah ditinggal anaknya, ya udah dikasih duit aja terus. Benar Mbak, benar. Dia mewah, bahkan justru dulu tuh dia sempat bercerita juga gitu loh, pada saat aku belum kenal dengan kamu semuanya aku dapat. Jadi kemewahan dia dapat Mbak. Betul. Karena apa? Dia sudah pegang mobil di saat mahasiswa dulu Mbak, angkatannya dia tidak pernah punya mobil, tidak pernah punya sepeda motor gitu. Kalau dulu kan masih sepeda ekol tuh Mbak. Dia sudah punya semua gitu. Bahkan HP tipe apapun itu Mbak dia dikirimi dari negara luar gitu. Jadi memang dia kayak manja gitu. Betul. Nah, aku sambil catat ya. Ya oke. Jadi kemanjaan itu Mbak akhirnya membuat enjoy dia. Bahkan ketika dia berkeluarga pun mungkin tanggung jawabnya agak kurang ya Mbak ya. Karena apa? Satu Mbak, hampir saya tidak pernah diberi nafkah Mbak. Nafkah ekonomi setelah menikah. Jadi dia nggak bekerja. Jadi dia bekerja ya Mbak, maksudnya bekerja. Cuman yang pegang keuangan kan dia semua Mbak. Saya tidak berhak untuk memegang uang dia. Gitu. Jadi ketika misalkan mau apa gitu, dia beli. Pokoknya anak dia beli. Oh gitu, tapi nggak ngasih ke kamu? Nggak. Mutlak beliau yang koordinir. Waktu itu kamu bekerja juga nggak sih? Nggak, aku kan nggak kerja Mbak, awalnya gitu. Aku nggak kerja gitu awalnya gitu. Cuman aku rasakan ketika aku balik ke sini dan orang tua aku, udahlah kamu balik. Kalau di negara orang, kalau di daerah orang, kamu juga hanya gitu-gitu aja, suamimu juga hanya gitu-gitu aja gitu. Akhirnya kemudian ditarik ke sini semua Mbak, ditarik ke Pamekasan ini kan ya, ditarik semua ke sini. Oke lah, aku carikan kerja ke orang tua aku Mbak. Akhirnya kami berdua dicarikan kerjaan. Kemudian kami mendapatkan pekerjaan semua, beliau dapat pekerjaan, saya juga dapat pekerjaan. Walaupun awalnya Mbak saya dapat kerja itu, saya masih ingat itu 1 bulan saya hanya digaji 100.000 lah. 100.000 sebulan. Dan dia kerjanya kalau dia banyak, karena dia di mana-mana gitu kan. Nah akhirnya oke lah, tapi tetap dia yang pegang kendali. Yang pegang duit. Dan Mbak nggak pernah dikasih duit? Nggak. Jadi kalau saya belanja, misalnya belanja aku pengen itu ya, dia kasih uang belanja 20.000 atau berapa gitu Mbak. Gila, itu awal menikah udah begitu? Iya sudah Mbak. Jadi kalau mau minta apa, lu tinggal minta masih ini beda jauh dengan ketika kita kenal pacaran loh ya. Kalau pacaran gimana Mbak? Kalau pacaran tuh ketika dia mendapatkan hasil misalkan dari kerja dikasih nih. Ke kamu? Tapi mutlak aku yang masak Mbak. Jadi makan ikut aku. Oke. Jadi ya, di hasil kerjanya dikasih ke aku gitu ya. Oke ini, tapi aku yang masak, dia makan ikut aku gitu tiap hari gitu kayak gitu. Nah terus kemudian setelah nikah, nah ini berubah gitu loh Mbak. Padahal ini udah istri dan ada kewajiban memberikan nafkah kan. Bener kalau pacaran kan nggak ada kewajiban memberikan uang. Nah cuman Mbak lucu ya. Enggak lucu bener. Jadi gini, nah aku bisa gitu loh Mbak, aku bisa gitu loh. Jadi memang harus ditanamkan dalam diri kita sendiri gitu loh. Kita kan wanita gitu loh. Kalau bisa kita tidak selalu begini kepada suami. Betul. Kalau bisa kita begini Mbak. Betul. Karena apa? Kalau kita begini terus kita tidak dihormati Mbak sama suami. Tapi kalau kita begini otomatis dia akan berpikir gitu loh.
dia kok bisa ya lebih dari aku. Nah gitu mbak, akhirnya aku ini membangun untuk diriku sendiri gitu loh, tanpa istilahnya aku butuh orang-orang untuk menyemangatiku, enggak gitu loh. Jadi aku harus berjuang sendiri gitu loh mbak pada saat itu. Jadi mbak, aku masih ingat ya mbak, masih ingat aku mbak betul. Aku bekerja mbak, artinya kalau aku bekerja kan uang itu mutlak untuk aku lah mbak ya. Terus aku masih ingat nih sampai sekarang ini tertanam sampai ya di hati ini dan pikiranku ini sampai sekarang masih teringat gitu. Aku beli kerudung mbak dengan hasil kerja kerasku. Kerudungnya itu harganya nggak seberapa sih. Kerudung kalau kayak gini ini kan hanya 10 ribuan sih di pasar ya. Nah aku beli mbak, sampai beliau tahu. Beliau tahu. Akhirnya beliau bilang apa mbak? Ngapain kamu beli kayak gitu? Uang dapur belum mengepul. Kok kamu sudah beli kayak gitu? Cuma 10.000 dengan uang sendiri mbak, enggak minta dengan beliau. Ini mbak satu ya, catatan satu mbak. Oke lah boleh lah gitu loh. Tapi waktu itu kamu masih satu dapur kan sama orang tua? Aku sudah ngontrak mbak. Oh sudah ngontrak, oke. Aku ngontrak mbak. Tapi waktu dia bareng sama orang tuamu, diperlakukan masih begitu nggak? Kalau bareng sama orang tua itu kan memang makannya ibu, jadi dia tidak begitu keluar kan mbak. Dan malah nggak ngeluarin sama sekali. Enggak ya mbak. Diem sama mertua malah nggak ngeluarin. Enggak. Jadi dia hanya khusus untuk beli pampas anak, susu anak gitu sudah. Jadi aku tidak pegang sebenarnya mbak. Tapi kalau misalnya kamu aku pengen nasi goreng gitu, pengen batagor, gimana? Ya nggak pengen lah mbak. Dengan kondisi kita seperti itu masa kita pengen? Tapi nggak pernah kamu minta-minta? Enggak. Oh my god.